A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya sehat-sehat selalu. Begitu pula dengan keluarganya ya. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi sediaan granul. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang formulasi sediaan tablet, kemudian perhitungan itu dengan metode tabulasi. Kemudian sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan metode tabletasi dan kita sampai di sini. Jadi setelah materi ini masih ada satu lagi materi evaluasi sediaan tablet yang akan menjadi rangkaian pendampingan materi praktikum tutorial berbasis online ya. Baik. Baik, sebelum kita mulai, kita review sedikit apa saja evaluasi yang meliputi evaluasi sediaan granul dan apa saja evaluasi-evaluasi yang meliputi evaluasi sediaan tablet. Evaluasi sediaan granul yang dimana evaluasi ini juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi sediaan serbuk atau massa kapsul atau massa tablet itu sendiri karena granul atau serbuk itu merupakan bentuk-bentuk dari massa tablet yaitu uji kelembaban, uji sifat alir, uji keseragaman ukuran partikel, uji bobot jenis mampat atau bobot ketuk, kemudian uji kadar air. Untuk sediaan tablet sendiri ada uji organoleptis, uji keseragaman ukuran yang meliputi diameter dan tebal, kemudian kekerasan tabletnya, friksi dan variabilitas, keseragaman kandungan, keseragaman sediaan itu meliputi keragaman bobot dan keseragaman kandungan, kemudian ada waktu hancur, uji disolusi, dan uji higroskopisitas dari sediaan tablet yang telah kita buat. Baik, kita masuk satu-satu ya, yaitu evaluasi granulnya. Ini sudah disusun, jadi saya pribadi sebagai pengajar merekomendasikan supaya evaluasi ini dilakukan secara berurutan. Ya, jadi setiap pengajar mungkin punya perspektifnya masing-masing, itu sah-sah saja. Sedangkan saya memberikan rekomendasi ini karena berdasarkan pengalaman di lab. Kenapa uji kelembaban dilakukan pertama, tidak sifat alir, keseragaman ukuran partikel, dan bobot jenis. Nanti ya, kalau uji kadar aktif itu bisa selalu terakhir ya. Karena supaya kita mengefisienkan waktu dan sistematika dalam melakukan proses pengerjaan. Jadi jangan sampai sudah dilakukan sifat alir, misalkan, saya mau sifat alir duluan. Apa yang terjadi? Ternyata sifat alirnya buruk. Kenapa? Ternyata, saya lihat kadar airnya, ternyata kadar airnya masih di atas 3%. Nah, kan kalau seperti ini kejadiannya berarti kerja 2 kali, gitu. Jadi, lakukan ini dulu, supaya setelah kita dapat kepastian, oh ternyata kadar air yang kita ambil untuk tafsiran hasil itu 2-3% ya. Penjelasannya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Oh, sudah masuk nih. Baru ke yang ini. Sehingga ketika di sini sifat alirnya masih buruk padahal kita tahu kandungan airnya sudah memenuhi persyaratan, berarti kita bisa menganalisis kembali formulanya, yaitu kekurangan
apa? Ya, kekurangan glidan. Gitu. Kalau ini sekali lagi dilakukan pertama tanpa melakukan proses pengukuran kadar air terlebih dahulu, kita masih punya dua kemungkinan berarti apakah ini kadar airnya atau memang kekurangan glidan. Gitu. Nah, kemudian eh, setelah kelembaban, itu alat yang digunakan moisture analytical balance, dilakukan uji sifat alir. Uji sifat alir sendiri ini ada dua, ya. Jadi uji sifat alir baru bisa ditegakkan. Hasilnya bagus atau buruk itu ketika kita sudah melakukan uji laju alir, kecepatan alirnya, dan sudut baringnya. Alat yang digunakan flow tester, metodenya nanti metode corong. Ada di slide berikutnya nanti untuk ya. Kemudian ada keseragaman ukuran partikel. Nah, di sini kita nanti akan mampu melihat dan menilai apakah granul yang kita punya itu sesuai ukuran partikelnya. Maksudnya sesuai di sini, itu sebenarnya setiap formulator itu punya hak ya, punya kewenangan dalam melakukan analisis pertimbangan formula. Ada yang ingin granulnya itu halus, ada yang granulnya agak besar. Namun lazimnya granul yang ukuran granul itu biasa dihasilkan dari ukuran mesh 40 dan 60. Jangan lupa konsep mesh ya. Jadi kalau mesh itu misalkan ini ukurannya dalam 1 inci. 1 inci. Dalam 1 kali 1 inci, ketika nomor mesh-nya adalah 20 misalkan, berarti ada 20 lubang. Dan seterusnya. Ketika mesh 40, berarti dalam 1 kali 1 inci ada 40 lubang. Yang 60 juga seperti itu. Artinya semakin besar nomor mesh, ya otomatis hasil ayakannya itu akan semakin halus. Jika semakin besar ukuran mesh-nya. Baik. Kemudian ada uji densitas dengan metode diketuk atau tap density. Untuk alatnya tap density tester. Ini nanti untuk melihat bobot jenis sejati, bobot jenis mampat, dan bobot jenis nyata. Nah, kenapa yang nomor 5 ini saya tidak warna hitam ya, jadi warna merah, tidak hitam, karena untuk yang nomor 5 ini tidak kita lakukan di lab, sebab kadar zat aktif ini sangat bergantung dengan monografinya, yang artinya ini bisa macam-macam sekali ya, apa spektro, HPLC, seperti itu maksudnya. Jadi untuk yang nomor 5 ini tidak kita lakukan. Baik. Baik, kita mulai untuk evaluasi sediaan granul atau serbuk juga bisa, yaitu uji kelembaban atau uji yang kita lakukan untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam suatu sampel. Nah, itu tujuannya. Sampel yang bisa dilakukan analisisnya menggunakan alat ini, moisture analytical balance, adalah bentuk serbuk atau granul. Yang kedua ini adalah massa tablet. Sekali lagi, granul ketika metode tabletasnya granulasi dan serbuk ketika kita menggunakan metode tabletasnya adalah gempa langsung. Alat yang digunakan adalah moisture analytical balance. Nah, ini dua kata terakhir ini yang menjadi kata kunci bahwa alat ini memiliki kelebihan dan mengetahui bagaimana prinsip membacanya. Jadi secara prinsip alat ini
menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang terjebak di dalam sampel. Saya tidak akan jelaskan prosedur atau teknik operasional alat ini karena setiap merek itu pasti punya prosedurnya sendiri-sendiri, jadi yang saya akan jelaskan itu konsep umum saja. Jadi ketika alat ini akan dioperasionalkan untuk melakukan proses perhitungan kandungan air, kita akan memasukkan sampel ke atas pen ini ya. Ini pennya bisa diangkat. Nah, sebelumnya kalian perhatikan ini ada rongga udara, di sini juga ada rongga udara. Jadi hati-hati ketika alat ini dioperasionalkan. Jangan simpan tangan kalian di sekitar lubang-lubang ini. Kenapa? Nah, nanti saya jelaskan alasannya. Setelah alat ini dimasukkan sampel, ditutup, alat ini langsung akan melakukan proses kalkulasi. Nah, itulah yang dimaksud analytical balance ya, neraca analitik. Jadi secara analitik atau otomatis ketelitiannya lebih tinggi ya ketimbang neraca biasa yang non-analitik. Misal supaya mudah saja angkanya 100 gram. Alat ini langsung menghitung atau menimbang bobot sampel yang kita masukkan. Ternyata sampel yang kita masukkan tertimbang oleh alat ini 100 gram. Apa yang dilakukan alat ini? Nah ini, metode panas. Kemudian alat ini akan melakukan proses pemanasan. Alat yang kita pakai di lab itu kurang lebih ketika dioperasionalkan, dia akan mampu memanaskan sampel sampai 180 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi dengan suhu ini ketika kita bicara wujud air? Ya, betul. Ketika air dipanaskan sampai 180 derajat, yang terjadi adalah air yang terjebak di dalam sampel terpaksa berubah wujudnya menjadi uap. Nah, inilah guna rongga udara ini. Kenapa? Kalau tidak ada rongga udara ini, yang terjadi nanti ketika suhunya kembali ke suhu kamar, uap air akan masuk lagi, akan berubah lagi jadi air. Gitu. Jadi di sini rongga udara ini memastikan uap air tidak ada yang terjebak sehingga semaksimal mungkin bisa murni atau apa ya? Tidak ada gangguan air lagi yang akhirnya masuk setelah proses pemanasan atau setelah proses penguapan air yang terkandung di dalam sampel. Nah, setelah 180 derajat, kemudian alat ini akan kembali ke suhu kamar sampai beberapa saat. Alat ini langsung kembali menghitung atau menimbang bobot akhirnya. Bobot akhirnya misalkan supaya mudah ternyata 80 gram yang tertimbang. Nah, selisih angka inilah yang dikalkulasi sama alat. Berarti kita secara logika langsung paham bahwa oh ternyata ada kehilangan 20 gram. Dari sini kita langsung paham berarti ini yang penumpang yang ikut yang tadi sebelum dipanaskan adalah air. Di 100 gram yang kita punya ada penumpang lain selain massa tablet kita yaitu air sebanyak 20 gram. Yang artinya, ini udah saya buat mudah angkanya 100 gram berarti kandungan air sampel yang kita punya adalah 20%. Nah ini kan cuplikan ya, cuplikan dari kalau kita buat tablet misalkan sampai 1000 tablet, ini kan bisa masanya bisa sampai kiloan beratnya ya. Nah, ini cuplikan yang artinya ini mewakili massa tablet yang sisanya yang tidak ikut dalam proses
analisis, ini masih mengandung air 20%. Gitu. Apa yang kita lakukan kalau kondisi seperti ini? Nah, persyaratannya 2-3%. Jadi kita lakukan proses pemanasan di oven. Jangan lupa pada saat dipanaskan, jangan sampai kan di loyang biasanya ya, jangan sampai berbentuk gundukan ya, tapi dibuat nah gitu. Di tepis-tepis disebar supaya tidak ada granul atau serbuk yang membentuk gundukan, karena itu nanti proses penguapannya lebih sulit. Dilakukan proses analisis lagi setelah proses pemanasan dengan oven, dicek lagi. Ketika dicek sudah memenuhi persyaratan, baru dia bisa dilakukan evaluasi yang berikutnya. Jadi jangan sampai kalian loncat, ini belum memenuhi persyaratan, saya mau cepat selesai ke sifat alir. Yang terjadi apa? Ya pasti jelek sifat alirnya karena masih basah. Itulah uniknya tablet, jadi setiap evaluasi harus lulus persyaratan dulu baru bisa masuk ke evaluasi berikutnya. Ya, itu untuk kelembaban. Baik, kita sampai ke evaluasi kedua, yaitu sifat alir. Alat yang digunakan adalah flow tester. Alat yang canggih ya, jadi ini sudah digitalisasi. Alat yang menggunakan ini, begitu serbuk dimasukkan, langsung akan menghasilkan laju alir, juga langsung menghasilkan sudut baring. Nah, untuk tahap pembelajaran dilihat kita pakai yang manual, di mana perbedaannya di bagian ujung corong, corong tidak runcing begini ya. Itu ada katup penutup, sehingga nanti pada saat akan dilakukan proses evaluasi, di bagian bawah teknisnya diberikan dialasi oleh kertas milimeter blok. Sehingga begitu serbuk sampel dimasukkan, kemudian siap untuk dilakukan pengujian, ini dilepas, di saat yang bersamaan dilakukan proses perhitungan waktu, ya. Gunakan stopwatch berapa laju alirnya sampai semua sampel keluar habis dari corong, saat itu waktu dihentikan. Dapatlah kita laju alir. Kemudian gundukan atau ruahan dari sampel yang telah berhasil keluar dari corong, itu kita ukur dengan persamaan tangensial ya, untuk memperoleh sudutnya. Kita butuh data ketinggian dan jari-jari. Jadi kalau dilihat dari atas, kata ini adalah kertas milimeter bloknya, kemudian ini adalah ruahan dari sampel, maka kita lakukan di serbuk paling ujung 4 titik. Nanti kita ambil rata-ratanya, kemudian dibagi 2. Ini kan diameter ya. Kalau diameter dibagi 2 kan nanti dapat nilai jari-jari. Itu maksud saya. Untuk tinggi, biasanya teknisnya kita melakukan perhitungan dengan bantuan mistar. Di sini kita pakai mistar besi biasanya. Ditegakkan, kemudian nanti ada mistar satu lagi yang besi. Kenapa yang besi? Karena yang besi itu tipis. Biasanya kalau yang mika atau itu lebih tebal, susah untuk melihat keakurasian titiknya. Nanti tinggal kita jangan sampai tertendat, tertindih maksud saya. Kira-kira saja. Nah, ini nanti kita dapat nilai
ketinggian. Dimasukkan, tangensial itu H per R. Ketika serbuk yang dimasukkan itu 100 gram, memiliki sifat alir, memiliki laju alir untuk waktu yang dibutuhkan untuk keluar semua dari corong itu ternyata sama dengan atau kurang dari 10 detik, maka ini dikatakan sifat alirnya sangat bagus. Atau dengan bahasa lain, kecepatan alirnya adalah 10 gram per detik. Jadi kalau misalkan ternyata sampel kalian tidak sampai 100, minimal 30 gram. Sehingga nanti dibutuhkan waktu untuk persyaratan itu 3 detik. Jangan 10 gram ya. Kalau 10 gram, bagaimana kita mengkalkulasi kecepatan yang waktunya hanya 1 detik? Itu sulit ya, minimal 3 detik. Yaitu sekitar 30 gram. Jika memang sampel yang kita punya itu tinggal sedikit. Untuk sudut baring, ini sudah ada tafsirannya, tinggal dilihat saja. Prinsipnya adalah melihat bagaimana kemampuan mengalir dari granul yang kita buat atau serbuk yang kita lakukan preparasinya. Untuk apa? Untuk melihat, nih tujuannya nanti untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari massa granul atau massa serbuk, ini hopper, turun masuk ke ruang keempat. Ya. Nah, kemampuan baik atau tidaknya dia turun masuk ke ruang keempat, nah ini bisa disimulasikan atau bisa diprediksi atau bahkan bisa diputuskan sejak awal. Makanya sekali lagi, tablet itu tidak bisa kita melakukan evaluasi atau masuk ke tahap berikutnya sebelum evaluasi uh, yang akan menuju ke sana itu terpenuhi. Gitu. Itu untuk sifat alir. Jadi sekali lagi tujuannya untuk mengetahui bagaimana nanti kemampuan dia mengalir pada saat filling dari hopper masuk ke ruang keempat. Karena kalau tidak kita lakukan nanti begitu langsung naik cetak yang terjadi tiba-tiba nanti ruang keempatnya terisi sedikit, tiba-tiba nanti terisi penuh atau bahkan tidak turun sama sekali. Paham ya? Baik. Berikutnya evaluasi keseragaman ukuran partikel. Ya, ini tujuannya untuk memastikan bahwa metode granulasi yang kita buat itu sudah baik, sudah benar caranya, baik dari segi formulasi ataupun teknis pengerjaan. Kenapa? Karena jika pengerjaan dan formulanya sudah benar dan baik, mesti nanti ukuran partikelnya akan seragam, yaitu lebih besar sama dengan dari 90% keseragaman ukuran partikelnya. Itu tujuannya. Jadi untuk mencari tahu keseragaman ukuran partikel yang imbasnya itu mampu mengoreksi pekerjaan yang sudah kita lakukan. Prinsip dari alat ini, alatnya namanya granulometer. Ini kebetulan alat ini, foto gambar ini persis seperti alat yang kita gunakan di lab. Prinsipnya menggunakan getaran, jadi nanti dia berguncang ke kanan ke kiri juga ada pengaruh, ada juga gerakan ke atas apa vertikal ya, walaupun tidak terlalu terlalu besar gayanya. Ini adalah mesh standar yang lazim digunakan itu ada 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Jangan lupa ini bukan mesh, tapi ini adalah penampung. Satu hal yang saya ingin pastikan kepada kalian bahwa ketika kita memilih ukuran granul yang kita inginkan, ukuran granul itu biasa dihasilkan dari ukuran mesh 40 dan ukuran mesh 60. Nah, ini nanti tinggal formulatornya mau ukuran granulnya yang sebesar apa. Ya, tinggal kita memastikan posisi ini kan berada di tengah kalau total meshnya ada 6. Ya, kalau total meshnya ada 6 berarti disinilah nanti letak atau posisinya ukuran mesh yang kita inginkan, yaitu ukuran mesh dengan ukuran partikel granul. Gitu. Sambil jalan, saya ingin memastikan juga bahwa kalian paham mesh itu biasa suka keluar pertanyaan di sidang ya. Mesh itu pengertiannya seperti apa? Jadi begini, kalau misalnya satuannya 1 kali 1 inci ya, bukan senti. Satuan internasional. Jadi kalau mesh 40 berarti pada, misalkan ini meshnya, pada cuplikan 1 kali 1 inci, yang ini, itu terdapat 40 lubang. Kalau meshnya 60 berarti dalam cuplikan 1 kali 1 inci, lubangnya ada 60 dan seterusnya. Jadi tahu sekarang ya. Semakin besar ukuran meshnya, akan semakin banyak lubangnya, dan hasilnya ukuran partikelnya akan semakin halus atau kecil. Gitu. Nah, jangan lupa ya. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa ukuran partikel pekerjaan kita dan formulasi kita sudah baik atau benar, nah ini ukuran partikel disinilah nanti yang akan paling banyak sebarannya, yaitu sudah disinggung tadi ya, sama dengan atau lebih besar dari 90 derajat. 90%. Catatan, ini sering hilang. Kalau misalkan di sini adalah, atau tidak usah. Kalau misalkan saya tulis di sini. Yang di sini adalah mesh 40, yang ini maksud saya ya. Dan ini 60. Misal di sini berarti mesh 20, misalkan di sini mesh 18 misalkan. Nanti di sini misalkan mesh 80, di sini mesh 100 atau mau 120, nah itu terserah. Tapi yang penting ketika kita ingin bentuknya granul, karena ini nanti mengikuti kaidah kurva distribusi ukuran normal, dia harus ada di posisinya di tengah. Nah, ketika kita ingin melihat hasil ayakan atau ukuran partikel dari mesh 18 itu bukan yang tertahan di sini, justru yang di bawahnya. Nah, itu yang harus jangan lupa ya. Ketika kita ingin melihat mesh 40, tidak kelihatan. Mesh 40 berarti yang ada di sini. Ketika kita mau lihat mesh 60 berarti yang ada di sini dan seterusnya. Makanya di sini ada holder untuk menampung mesh yang terakhir. Jadi jangan dilihat ukuran mesh nomor 40 yang tertahan di 40, bukan. Yang tertahan di 40 itu berarti ya ukuran mesh 20 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan, nah siapa Pak yang tertampung di mesh 18 ya? Berarti ukuran mesh yang lebih kecil dari 18.
Paham ya? Nah, ini kan nanti eh, teknisnya, lagi saya pakai angka yang mudah. Kita masukkan 100 gram. Atau ini saya bahas di slide berikutnya ya. Jadi kalau kita tadi memasukkan sampel seberat 100 gram, setelah dilakukan evaluasi, urutan mesnya, terakhir itu folder, kita sepakati bahwa mesh atau ukuran granul yang kita inginkan itu hasil mesh dari 60 granul yang kita pilih. Pada saat selesai operasional, otomatis nanti akan terlihat hasilnya berupa sampel yang tertampung di masing-masing ayakan. Untuk persyaratan, di mesh yang kita inginkan ukurannya yaitu mesh 60, berarti kita melihatnya yang mana? Ya, yang ini justru. Di sini harus lebih besar sama dengan 90% tertampungnya. Dengan bahasa lain, kenapa tadi saya gunakan angka 100 supaya mudah? Berarti di sini harus ada minimal 90 gram. Sisanya yang 10 gram tersebar di sini dan tersebar di sini. Paham ya? Nah, itu baru dikatakan uh, keseragaman ukuran partikel atau keseragaman ukuran granul yang kita buat itu sangat baik. Ya, tidak boleh kurang dari 90%. Atau kalau dibuat kurva distribusi normalnya, di sini mesh 60, disinilah posisi paling tingginya. Nanti sebarannya yang tinggal 10% itu mau tingginya segini, segini, itu tidak jadi masalah. Ya. Yang penting pada saat kita dikatakan memenuhi persyaratan di mesh yang kita inginkan, nah di sini ada 90% atau 90 gram. Paham ya? Nah ini dimaksud dengan keadaan distribusi, kurva distribusi normal. Gitu. Kalau kurang, misalkan hasilnya lebih dari 10%. Hasil, maksud saya bukan hasil, apa, sisanya. Ini kan harusnya 10 nih di total, bukan jadi 20, maaf ya. Tinggal 10%. Kalau lebih dari 10%, berarti kita harus lakukan proses granulasi kembali. Supaya apa? Supaya diperoleh minimal 90% yang berbentuk granul. Kenapa tidak 100% saja? Tidak, justru nanti kita butuh partikel lain. Ya, yang bagus itu malah distribusinya 10 itu ke sini. Bukan banyak di sana. Kalau di sana berarti partikelnya besar-besar. Kenapa bagus ke sini yang 10? Karena ketika nanti granul-granul akan dicetak, ketika ada serbuk yang lebih halus atau partikel yang lebih halus, dia nanti yang punya tugas untuk menempati ruang. Ini ya. Nah, itulah alasan kenapa tidak diminta atau ditetapkan persyaratannya 100%.
Terus, nah ini untuk menutupi ruang atau rongga antar granul. Paham ya? Itu untuk seragaman ukuran partikel. Evaluasi granul atau serbuk yang terakhir, karena yang kadar cetak tidak kita lakukan, yaitu adalah bobot, jenis, atau densitas kemampatan. Ya, prinsipnya ini menggunakan gaya mekanik diketuk secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari serbuk ataupun granul yang sudah kita siapkan. Tujuannya selain untuk mengetahui BJ sejati, BJ ruahan, dan BJ manfaat, juga nanti dari data ini kita bisa memperoleh rasio angka Hausnernya, kadar kemampatan, persen kompresibilitas yang ujung akhirnya kita dapat memprediksi atau bukan memprediksi ya, dapat memutuskan nanti ketika masa tablet yang kita buat pada saat proses pengempaan, karena prinsipnya sama, diketuk, itu apakah baik, mampat, kompres, atau tidak. Ini tujuan akhirnya. Baik, sekarang kita lihat. Di sini alatnya tap density tester menggunakan gelas ukur. Yang notabene adalah alat volumetrik, sehingga satuannya mili. Meskipun ini bukan zat cair ya, tolong perhatikan dicermati dan diingat baik-baik. Di sini karena kita mau menghitung atau mau mencari tahu BJ itu kan bobot per volume. Nah, volumetriknya diwakilkan dengan menggunakan gelas ukur sebagai media penampungan sampelnya. Baik. Sebelum ke penafsiran hasil, kita berkenalan dulu apa itu BJ sejati, BJ nyata, dan BJ manfaat. Nah, ini kata sejati dan nyata. Kalau sering keliru, biasanya yang aman menggunakan istilah BJ ruahan. Karena sejati dan nyata itu hampir memiliki kesamaan makna, walaupun beda banget ya. Nah, pictometer digunakan untuk menghitung BJ sejati. Untuk BJ manfaat dan BJ nyata, inilah yang diukur menggunakan tap density tester. Sebelum ke BJ sejati, saya akan memberikan analogi. Misalkan sampel yang kita masukkan atau kita gunakan 100 gram. Kebetulan 100 gram ini pas pisan mengisi gelas ukur sebanyak 100 mili. Ya, sekali lagi, sampel yang saya masukkan itu 100 gram. Setelah dimasukkan, nah ini catatan, ketika memasukkan jangan atau tidak boleh sama sekali memberikan gaya tambahan dengan dirapikan atau diguncang-guncang. Biar saja dimasukkannya tanpa pembelian gaya apa-apa. Kalau agak miring, nanti tinggal dikira-kira aja diestimasi. Didapat pas misalkan 100 mili. Saya gunakan angka-angka yang mudah karena ini nanti kita tahapannya tahapan penelaahan prinsip. Ketika kita bicara BJ nyata,
artinya BJ sebelum mampat, ya inilah kondisi awal, kondisi BJ nyata. Berarti berapa BJ-nya? Iya, 1 gram per mililiter. Paham ya? Dari mana? Ya, 1 gram per 100 mili. Ini kondisi ketika belum ada proses pemberian gaya ketukan atau gaya pemampatan. Inilah kondisi nyata. Nyatanya begitu, yang kelihatannya. Jadi nyata itu yang terlihat. Kalau sejati, kalau istilah saya di kelas, nyata itu yang tersurat, yang nampak. Nah, sejati itu yang tersirat. Inilah sebetulnya yang sesungguhnya. Paham ya? Nah, ketika selesai dilakukan proses pengetukan, ini biasanya standarnya ada USB 1, ada USB 2. Ya, alat kita kebetulan sudah sesuai standar USB. Nah, ada 3 tahap ketukan, ada 500, 750, dan ada 1250. Yang kita lakukan, walaupun di persamaan, itu lazimnya di persamaan ditulis 500, tapi nanti kesepakatan yang kita ambil itu data di ketukan 750. Jadi setelah selesai 500 ketukan, kita tambah lagi 250. Jadi yang kita ambil di ketukan 750. Kenapa? Nanti alasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah pengetukan ke 750 mili, ternyata dia susut. Ya, susut setengahnya. Anggaplah ini setengahnya. Susut setengahnya. Berarti volumenya berubah menjadi 50 mili. Nah, inilah yang dikatakan BJ mampat. Jadi BJ-nya berapa? Iya, 2 gram per mili. Dari mana? Iya, kan bobot mah tidak berubah. Kita tidak menambah, tidak juga mengeluarkan. Jadi bobot itu pasti tetap. Bobot sampelnya 100 gram per, nah volumenya yang berubah. Menyusut dia. Jadi 50 mili. Dapatlah BJ mampatnya 2, BJ nyatanya 1. Kelihatannya 1, padahal 2 setelah dimampatkan. Nah, apa bedanya dengan BJ sejati? Sekarang kita telaah baik-baik. Di BJ nyata berarti ada siapa nih 50 mili ini? Ini penumpang gelap, yaitu udara. Ya, ternyata setelah udaranya diusir, tinggal 50 mili. Jadilah setelah dimampatkan, BJ-nya 2 naik. Karena semakin rapat. Ini bukti BJ adalah kerapatan. Begitu semakin rapat, nilainya meningkat. Paham ya? Nah, bahasa lainnya berarti BJ nyata adalah sampel plus udara. Nah, ini BJ nyata. BJ mampat, jadi apa? BJ mampat adalah sampel plus udara. Iya, tapi sangat-sangat sedikit. Kenapa masih ada rongga udara? Ya pasti masih ada karena ini kan belum dikompres, pasti masih ada rongga udara yang terbentuk. Nah, supaya lebih jelas kita korelasikan dengan BJ sejati. Kenapa dikatakan BJ sejati? BJ yang sesungguh-sungguhnya.
itu kan kita menggunakan alat piknometer. Yang kita masukkan selain sampel adalah ya pembawa yang tidak melarutkan sampel atau pensuspensinya ya. Kita pakai di sini parafin liquid. Tidak boleh sampai melarutkan malah. Karena apa? Karena tugasnya. Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan di pikno itu kan ada lubang buat keluarnya udara. Ketika parafin masuk bersama dengan sampel, parafin akan mampu menempati ruang-ruang antar sampel, antar granul. Sehingga ketika parafin menempati semua rongga, semua udara yang tadi terjebak, alhasil udara, karena sifat udara itu selalu mencari, karena sifat udara itu pasti memberikan tekanan mencari jalan keluar, maka dari itu nanti udaranya keluar. Kenapa dikatakan sejati? Karena memang nanti yang terukur benar-benar hanya kerapatan sampel saja. Tidak lagi ada udara. Karena udara dikeluarkan, didesak oleh parafin liquid untuk keluar. Paham ya? Jadi sangat jelas bedanya antara sejati dan nyata. Nyata itu justru yang terlihat saja, bukan kondisi sesungguhnya. Kalaupun ada mirip dengan sesungguhnya yaitu BJ mampat. Setengah inilah ya, setengah nyata setengah sejati. Karena nyatanya memang udara sudah berhasil dikeluarkan, tapi tidak akan bisa dengan metode seperti ini mengeluarkan udara seutuhnya. Tapi kalau BJ sejati, dengan adanya parafin liquid sebagai media yang nanti mengusir udara keluar, sehingga hasil perhitungannya akan didapat BJ yang tanpa udara, BJ sampel saja. Paham ya? Oke. Nah, sekarang tafsiran hasil. Angka Hausner yang bagus itu ketika mendekati 1. Perhatikan baik-baik. Ini rumusnya. Yang namanya rasio sempurna itu pasti 1. Artinya apa? Rasio itu kan perbandingan. Ya, misalkan ini A dan B. Namanya rasio itu pasti perbandingan. Ketika hasilnya 1, apa yang terjadi? Berarti antara pembilang dan penyebut itu pasti apa? Iya, pasti nilainya sama. Syaratnya untuk mendapatkan 1. Kalau dalam persentase yang sempurna itu berapa? Ya, 100%. Apa sih artinya 100%? 100/100. Berapa hasilnya? 1. Jadi rasio sempurna itu pasti 1. Paham? Nah, kalau angka Hausner, tafsiran hasilnya yang baik adalah 1. Apa artinya? Ini kan rumusnya nih. BJ setelah mampat, BJ sebelum mampat. Ini bahasa lainnya apa? Iya, ini BJ nyata. Ini BJ mampat. Kalau hasilnya 1, berarti sebelum dan setelah pemampatan tidak ada perubahan, nilainya sama. Jadi kalau saya gambar sekali lagi, ketika kita masukkan sampel 100 gram, menempati ruang
atau volume 100 mili. Ini kondisi awalnya, berarti BJ nyatanya adalah 1. Ternyata begitu diketuk, kalau mau hasilnya 1 atau yang bagus bagaimana? Tidak ada penurunan sama sekali. Berarti BJ manfaatnya juga 1. Makanya nanti angka Hausner baru bisa sempurna dapatnya 1. Itu konsepnya. Artinya apa? Sekali lagi, artinya ini sudah mampat tanpa diberi ketukan sekalipun. Itu artinya. Sekali lagi, kalau angka Hausnernya sempurna 1, berarti diberi ketukan ataupun tidak, dia sudah mampat. Sudah tidak ada lagi rongga atau udara yang bisa dikeluarkan. Artinya sudah kompak. Nah, itu angka Hausner. Ini nanti sambung menyambung nih dengan kadar kemampatan dan persen kompresibilitas. Nah, ini tadi saya maksud ya. Sekali lagi, yang kita pakai yang 750. Kenapa? Nah, kalau kalian baca di syarat penafsiran hasil, kadar kemampatan itu diperoleh ketika tidak lagi ada proses penyusutan. Nah, hasil pengamatan saya selama di lab, setelah 500, ketukan ke 500, ternyata ketika dilanjutkan ke 750, dia masih menyusut lagi. Maka dari itu kita tidak gunakan ini. Dan kecenderungannya ketika dilanjutkan sampai ke 1250 ini sudah, nah ini hasil observasi saya saja ya. Mungkin tidak sama untuk yang lain. Ternyata sudah tidak signifikan proses penurunannya. Sekali lagi, kenapa saya ambil yang 750, ini berdasarkan observasi selama mendampingi praktikum. Di 500, kalau kita berhenti, ternyata dicoba lagi ke ketukan 750, ini masih terjadi proses penurunan volume. Artinya, di sini yang tadi kita menyatakan BJ mampat ternyata belum selesai, karena BJ mampat itu ketika diketuk tidak ada proses penurunan kembali atau penyusutan lagi. Oke. Ini kan rumusnya V0. V0 itu berarti volume awal. Volume awal berapa? Kalau kita pakai contoh yang 100. Setelah diketuk, anggaplah kita pakai tadi yang sebelumnya ya. Diketuk ternyata nyusut sampai 50. 50 mili. Ini semua mili. Dibagi 100. Hasilnya berapa? 0,5%. Jadi kemampatannya sinkron. Karena dia menyusut setengahnya. Berarti inilah kadar kemampatannya. Ini semua udara yang berhasil dikeluarkan. Dia menyusut setengahnya. Persen kompresibilitas. Ini kalau mau dianalogikan kan berarti ini BJ nyata diambil BJ mampat dibagi BJ nyata. Kalau hubungannya dengan persen kompresibilitas, nah ini saut-sautan ini, dua orang ini ya. BJ mampat, posisinya dibalik. Ya. Ini kalau dianalogikan, ini kan setelah ketukan, BJ mampat. Ini analogi saja dulu. Ini BJ nyata belum. Dibagi BJ nyata. Kalau di sini, balikannya. BJ mampat justru diambil BJ nyata dan dibagi BJ mampat. BJ mampatnya berapa? Kalau 50 tadi BJ mampatnya jadi 2 ya.
BJ mampat 2. Diambil BJ nyata 1. Dibagi BJ mampat 2. Berapa hasilnya? Sama. 50. Maaf, bukan setengah persen, maaf. 50%. Yang ini juga. 50%. Jadi kemampuan dia dimampatkan itu 50%. Nah, ini ada indeksnya yang menyatakan nanti alirannya sangat bagus. Coba kita sekali lagi ulang. Anggaplah ternyata dia nyusut ini 100 mili, nyusutnya ke 90 mili. Nyusutnya. Sampelnya masih sama, 100 gram. Berapa kadar kemampatannya? Berarti 100 diambil 90 bagi 100. Dapatnya berapa? 0,1 berarti 10%. Persennya, persen kompresibilitas. Berarti kalau BJ nyatanya 1, kalau BJ mampatnya 100 per 90. Berapa nih? 0,1 1,1. Berarti BJ mampatnya 1,1 diambil 1 dibagi 1,1. Berarti 0,1 per 1,1. 100%. 10 dibagi 1,1. Hasilnya 10%. Ini sebenarnya 0,1111 ya. Ini juga dibagi 1111. Didapatlah 10%. Lihat sama. Ya. Meskipun perhitungannya sepertinya berbeda, ini menghitung kondisi awal, diambil kondisi selama 4 dibagi kondisi awal, ini kondisi mampat diambil kondisi awal dibagi kondisi mampat. Ini kan sepertinya berbolak-balik, tapi lihat tafsirannya sama. Itu yang tadi saya maksud dengan kadar mampat dan kadar persen kompresibilitas ini saling nyaut. Paham sampai sini ya? Sekali lagi, angka Hausner akan dinyatakan memenuhi persyaratan ketika mendekati 1 atau bahkan dapat angkanya 1. Tapi sulit ya. Karena 1 itu berarti diberikan gaya ataupun tidak, dia sudah mampat dengan sendirinya. Artinya tidak lagi ada rongga udara yang bisa disingkirkan. Itu. Jadi yang paling bagus persen kemampatannya yang mana? Ya yang tidak bergerak sama sekali. Kalaupun bergerak hanya sedikit. Nah itu makanya persen kompresibilitas itu yang bagus kurang dari 10. Ya, ini tadi contohnya ya. Paling hanya nyusut 10% saja yang bagus. Tapi kalau nyusutnya sampai jeret setengahnya, nah itu yang kompresibilitasnya justru buruk. Kenapa? Karena akan terjadi proses apa ya, kalau itu kayak merosot gitu ya, kayak longsor. Jeret, padahal itu isinya semua udara yang tadi.
kelihatannya penuh. Ini hanya udara. Nah, itu alasannya kenapa prinsip dari metode pengukuran bobot jenis kemampatan itu dengan metode diketuk-ketuk density. Prinsipnya untuk mengusir rongga udara dan untuk melihat seberapa jauh nanti dia punya kemampuan dimampatkan. Kalau sudah tahu mampatnya berapa, dilihat dari aspek volume, kemudian kita bisa jadi tahu nanti kemampuan dia untuk ditekan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dari hasil perhitungan kompresibilitasnya sudah bagus, hubungannya kemana sih Pak? Nah ini yang jarang disinggung. Hubungannya kepada pengaturan tekanan, ya, tekanan dari alat atau mesin tabletnya. Gitu. Kalau sudah sangat baik, ya jangan tinggi-tinggi, nanti obat tabletnya susah keluar atau bahkan keras sekali. Tuh, kalau misalkan kita dapat yang cukup baik, misalkan daerah sini, nah ini mungkin tekanannya disesuaikan bisa bisa dinaikkan dari kondisi kalau tekanannya persen kompresibilitasnya sudah sangat baik. Itu dari saya untuk evaluasi sediaan granul. Dan untuk penetapan kadar zat aktif tidak kita lakukan sebab ini sudah ada ketentuannya dari monografi, bisa kita lihat di farmakope. Dan ini aspek cakupannya cukup luas, bisa menggunakan spektro, HPLC, gitu. Ya, jadi ini kita tidak lakukan. Nah, baik, dari saya sampai di situ terkait dengan penjelasan tentang materi evaluasi-evaluasi yang dilakukan terhadap sediaan granul atau produk antara dari sediaan tablet. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Nah, salah dan hilaf benar-benar pasti datangnya dari saya. Silakan saya diberikan masukan, bisa hubungi saya. Jika ada yang benar, yang benar itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah, semoga jadi manfaat. Seperti biasa, kita tutup dengan membaca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.